misalkan madu ketika diteteskan di permukaan kulit, jadi kalau misalnya madu asli ketika dioles di permukaan kulit maka madunya bisa meresap melalui pori-pori. Tetapi kalau madu yang Ada campuran bahan. Intinya bahan ada maka campuran. residu atau ampas-ampasnya akan tertinggal Serat-serat, di entah itu serat apa tetap gula kita atau rasa apa-apa, iya, tetap akan terasa kasar-kasar di permukaan kulit. Mungkin itu saja sih yang bisa bisa kita lakukan uji coba ketika mendapatkan madu seperti itu. Sebenarnya juga kalau memang ini bisa dicium sih dari baunya, aromanya kalau ada campuran-campuran. Tetapi mungkin kalau yang ini agak-agak lebih susah ya kalau kita mau suruh mencium aroma membedakan yang asli dan palsu. Saya pikir metode tadi bisa. Kemudian ada satu lagi saya lupa, itu dengan menggunakan tisu ya. Jadi tisu. kalau pakai tisu, misalnya kalau dituang, madunya tuang, kemudian dia jatuhnya pelan, lalu di sekitaran tisu itu kayak nampak basah-basah, berarti ada campuran air atau apa-apa. Nah, kalau misalnya kalau kita tuang, kemudian dia agak berat, lalu dia susah untuk merembes, berarti memang itu madu asli. Seperti itu. Untuk madu asli nih, asli yang Ngandor ya. Iya. Nah, apakah sudah ada yang pernah mencoba untuk memproduksi madu di sini selain dari madu Trigona Pocos yang Ngandor? Atau di kalangan Merauke, kawasan Merauke lah? Madu dari sini? Madu asli dari yang Ngandor? Iya. Kalau untuk itu, sepanjang pengetahuan saya, semenjak 2021 mulai di branding ya, produk kami mulai di branding. Tapi dari 2018, 19 sampai sekarang memang kami yang yang memang sudah punya brand seperti itu. Tetapi ada teman-teman yang lain juga, warga juga di sini yang baru mencoba untuk menjual madu yang Ngandor juga dengan memakai brand mereka. Mereka mungkin menjual juga, saya belum terlalu tahu pasti. Tetapi satu hal yang saya syukuri adalah ini adalah sebuah kayak dibilang terobosan, dan saya bersyukur ini membawa dampak positif untuk warga masyarakat yang lain. Jadi mereka mulai mengikuti pelan-pelan. Mencoba pelan-pelan apa yang kami sudah buat, sehingga artinya bisa meningkatkan perekonomian yang ada di sini. Jadi kita bersyukur dari kelompok kami MPYT Tepu ya, kelompok dari sini, kami bersyukur bahwa dengan adanya terobosan yang kami buat, mengemas madu dalam kemasan yang kemasan yang unik, kemudian kami pasarkan, ternyata itu menarik perhatian dari saudara-saudara yang lain di sini, sehingga mereka mencoba untuk membuat produk mereka sendiri, dan saya pikir itu hal yang positif. Baik, ya. Trigona Pocos ini sudah dari tahun 2018 ya? Iya, tapi kalau baru branding sih baru awal 2021. Berarti selama itu kami tanpa branding. Tapi selama itu juga proses pengujian, proses tahap pembelajaran untuk kedepannya. Betul. Sampai pada brandingnya tuh di 2021. Iya, brandingnya di awal 2021 kita branding, mulai pakai stiker dan lain-lain. Awal-awal tuh kan kita masih berjalan sebagai contoh kan, misalnya kayak anak kecil ya, kalau baru lahir kan tidak mungkin langsung lari. Jadi segala sesuatu kan butuh proses. Jadi memang di 2018 akhir itu kita baru mulai menjual dengan menggunakan kemasan isi ulang, lalu pelan-pelan mulai beli kemasan tetapi tanpa brand. Lalu di 2021 kita berpikir kenapa kita tidak, orang kan pasti mau segala sesuatu harus naik kelas. Jadi kita mencoba untuk kita branding, dan kita dibantu oleh rumah BUMN, kita binaannya BUMN, jadi mereka yang membantu untuk branding produk madu ini untuk pertama kalinya. Di awal 2021? Iya, di awal 2021. Tadi yang kakak sampaikan bahwa ada waktu-waktu tertentu untuk pengelolaan madu ini, tetapi ada juga simpanan dari hasil produksi. Di lain sisi, ketika madu ini belum bisa untuk kita perjualbelikan, ibaratnya kekurangan produksi. Ibaratnya belum ada bahan untuk kita kelola. Itu ada yang kakak jual selain madu? Iya.
Jadi selain madu ada beberapa produk yang kami coba selingi ya, selang-seling mengisi kekosongan Iya. atau menunggu jedanya madu ini, menunggu dia musim panen dan lain-lain, yaitu yang pertama minyak kemiri murni seperti yang ada di depan, ya. Ini ya. Minyak kemiri murni. Ya. Tewapi Pokos Iya, tewapi itu bahasa di sini. yang artinya Kemiri. kemiri. Pokos kemiri yang terbaik, kemiri bagus. Memang saya sengaja mengambil bahasa-bahasa di sini supaya bisa diperkenalkan ke luar, kayak buah merah ini mar pokos. Mar ini adalah buah merah, bahasa Kanum Mar itu buah merah. Betul, buah merah. Jadi mar pokos berarti buah merah terbaik. Iya. Ada berarti selain madu yang kakak produksi ini, Iya. ada kemiri, minyak kayu Iya, minyak kemiri bakar dan kemiri minyak bakar. kemiri murni. murni. Iya. Oh, ini yang bakar ya? Iya, ini yang bakar. Yang hitam. Oh, ini yang bakar. Terus minyak ini apa? Itu minyak buah merah. Minyak buah merah. Iya, Pasti masing-masing mempunyai manfaatnya ya. betul. Ada madu, ada minyak kemiri, ada minyak buah merah, ada lagi Ada lagi minyak kelapa asli. minyak kelapa asli juga. Iya. Ada produknya di dalam mungkin. Berarti dari kampung yang Gandor ini banyak sumber daya alam Iya. yang bisa dikelola ya. Betul. Banyak potensi-potensi yang bisa dikelola, cuman mungkin masih terkendala di marketingnya saja, khusus untuk buah merah dan minyak kemiri ya. Kalau madu saya pikir kalau untuk pemasaran ya puji Tuhan masih lancar, tapi kalau misalkan yang lain-lain, buah merah dan lain-lain, karena ini diminum ya buah merah, jadi mungkin masih masih tersendat-sendat lah untuk pemasarannya. Marketingnya saja sih yang bermasalah. Berarti dari kampung yang Gandor distrik Sota ini tempat penghasilan madu Bres dan Mentia, madu asli. Madu pertama kali di kampung yang Gandor. Betul. Mempunyai peternakan Iya. dari 2 jenis lebah. Iya. Lebahnya tidak menyengat, jadi jangan khawatir, jangan takut lebahnya tidak menggigit. Lebahnya ramah lingkungan. Itu salah satu alasan kenapa kita mau beternak lebah ini, karena ramah lingkungan. Jadi dia tidak menyengat anak-anak kecil atau kita, dia tidak sengat. Nah, ini coba kakak ceritakan sedikit kenapa sampai kakak mau menternak, merawat dan membudidaya lebah tersebut. Iya, jadi latar belakang kenapa saya harus membudidayakan lebah Tetragonula CF mellifes dan Austroplebea sinta, itu adalah yang pertama, saya berpikir bahwa ketika sesuatu yang kita ambil dari alam, walaupun lebah-lebah tersebut bersarang di pohon yang sudah tidak produktif ya, mereka membuat sarang di rongga-rongga pohon yang sudah tidak produktif, tetapi saya pikir lambat laun ketika ini diambil pas musimnya, diambil terus, mungkin beberapa tahun ke depan, sebenarnya bukan mungkin ya, pasti Ya, beberapa pasti tahun itu. ke depan itu anak-anak cucu kita mungkin sudah tidak tahu lagi, Tidak dapat lagi iya, mana lebah-lebah lebah penghasil ini. mentia, mana lebah bres, seperti Iya, itu kan. betul, Biasa di sini bilangnya begitu, lebah bres dan lebah mentua. Mentia. Itu seperti apa itu. Jadi saya berpikir kenapa kita tidak mencoba untuk budidaya. Jadi kita coba untuk budidaya, kita coba untuk beternak. Jadi kita coba pelihara, walaupun ini sebenarnya kita nih amatiran juga. Artinya kenapa saya bilang amatiran, karena memang tidak ada yang latar belakang mungkin orang IPA atau yang lain-lain, tetapi pada prinsipnya di sini kita semua mau belajar gitu. Jadi kita coba beternak. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin alasan kita beternak juga ini sebagai pusat edukasi ya. Jadi ketika ada teman-teman ataupun adik-adik dari Merauke ataupun siapa saja yang mungkin menyukai lebah atau mungkin menyukai madu, ketika ketika mereka mau datang melihat dan lain-lain, misalkan mau mempelajari lebih dalam lagi, saya pikir mereka tidak perlu jauh-jauh ke hutan,
Mereka tinggal datang melihat apa yang ada di dalam stuf seperti itu. Untuk proses peternakan ini sudah berjalan mulai dari kapan? Sudah berjalan mulai dari bulan Agustus 2021. 2021. Iya. Bulan Agustus. Jadi sudah mau hampir setahun. Ya. Ini apakah ada kendala-kendala dalam proses kita? Pemindahan koloni. Iya. Iya. Jadi memang untuk untuk kita berbudidaya lebah ini ada dua cara ya. Yang pertama yaitu dengan cara transfer koloni, dan yang kedua jadi bukan transfer rekening saja sih, ada transfer koloni. Ada banyak transfer. Iya, ada transfer koloni. Yang kedua adalah dengan cara kita memancing. Kita memancing lebah ya, supaya dia datang ke situ seperti itu. Jadi cuman memang cara memancing ini kami masih masih dalam tahap belajar, tetapi satu stok berhasil. Setelah dioleskan propolis dan lain-lain, dibiarkan itu memancing ya, lebah bisa datang, tapi makan waktu. Jadi sekitar 2 bulan atau 3 bulan baru dia bisa mendiami sarang buatan itu, kotak sarang lebah buatan ya, seperti itu, atau namanya stup seperti itu. Jadi kita yang ada di sini sekitar 27 stup yang terisi. Nah, 27 ini sekitar 26 ya, 26 itu adalah proses transfer koloni. Jadi ada lok kayu yang memang berisi koloni lebah ya. Jadi ada koloni lebah, ada lebah pekerja, kemudian ada queennya atau ratunya, dan juga ada bakal ratu. Berarti masing-masing ya? Iya, ada telur-telurnya juga. Jadi memang memang proses ini yang paling sulit ini adalah proses transfer koloni, karena memang kita dari nol yang betul-betul tidak tahu, tetapi mencoba kita karena mencoba jadi akhirnya berhasil. Walaupun memang pada awalnya 5 gagal, tetapi dari kegagalan itu kita berusaha bagaimana caranya supaya tidak gagal. Jadi memang cukup unik. Kita harus memindahkannya itu dengan hati-hati. Jadi apabila telurnya terkena sedikit madu saja, berarti kotak itu tidak akan jadi. Dia akan jadi sebentar, lalu dia seperti menjamur. Jadi tetap kalau sudah jamur, ya tetap pekerjanya hilang, meninggalkan stupnya. Jadi memang ya mau dibilang gampang juga tidak, susah juga tidak. Ya gampang-gampang susah. Tapi ya memang tergantung yang eksekusinya. Betul. Jadi ini memang dalam tahap proses semua kami belajar. Tapi ya seiring waktu berjalan ya sudah lumayan kami sudah lumayan paham karakter lebah yang kami ternak ini seperti itu. Waktu awal-awal itu yang kakak lakukan yang pemindahan koloni, transfer koloni, atau pancing pakai cara pancing, lebih mudahnya di mana? Kalau dibilang lebih mudah, mungkin sebenarnya pancing ya, karena kan cuman kita olesi propolis, terus kita ikatkan di batang kayu dan lain-lain, lalu memancing lebah kemudian datang membuat sarang. Cuma mungkin waktunya, durasinya terlalu lama ketika 2 bulan dibandingkan dengan transfer. Iya, kalau transfer koloni dia langsung cepat, dia langsung dalam kurun mungkin 1 hari 2 hari dia sudah bisa membuat entrance-nya atau membuat corongnya ya, untuk tempat keluar masuk lebah di kotak buatan. Tapi yaitu bila mana cuaca tidak mendukung, misalnya cuaca ekstrim, sebentar panas, tiba-tiba hujan, lalu panas terik, maka lebah juga merasa tidak nyaman di tempat baru, karena dia harus adaptasi di tempat yang dia tinggal seperti itu. Berarti tergantung cuaca juga ya? Iya, tergantung cuaca. Seperti sekarang ini terus terang kami juga di sini sementara harap-harap cemas juga sih, tapi ya puji Tuhan aman sih. Masih berjalan. Iya, mereka masih ada. Cuman memang kita harus mensiasatinya sih lebih ini lagi, agar kalau misalnya cuaca itu panas, malah itu lebih bagus untuk lebahnya. Maksudnya bukan panas terik-terik sekali, tapi kalau hujan-hujan kemudian panas, nah ini nanti telur-telurnya bisa lembab seperti itu. Dinding-dinding stupnya itu bila kemasukan air dan lain-lain. Walaupun kita sudah coba taruh atap dan juga ada karpet dan lain-lain, tetapi itu kadang tidak menjamin sih seperti itu. Ada saja kendala. Ada saja yang mungkin kendala utama itu cuaca ekstrim seperti itu.
Tapi puji Tuhan semua aman, masih aman, masih Iya. berjalan. masih berjalan. Mungkin kita nanti lebih ke arah apa ya, memindahkan nanti mungkin di pondok atau befak. Mungkin kalau di pondok atau befak saya pikir lebih bagus karena artinya tidak terlalu kepanasan dan juga tidak terlalu kena Pas hujan. pada saat pas dengan posisinya. Iya, tempatnya betul. begitu. Pas dengan tempatnya. Di peternakan lebah tersebut, kakak mempunyai berapa tempat atau ya bersarangnya lebah? Total jumlah stup atau tempat taruh stupnya? Tempat taruh stupnya. Oh, 2 saja sih. Dua. Hanya di bawah paranet dengan di belakangnya ada apa ya, befak kecil. Iya. Kami simpan di situ. Terus tempat untuk apa? Tempat untuk laba-labanya ada berapa? Total semua ada 30. 30 dan semuanya ada isi. 27 yang ada isi. Yang 3-nya sudah kabur. Sementara kami mau pindahkan koloni, cuman cuaca kurang mendukung, jadi kami masih jeda dulu sih. Nanti kalau sudah cuacanya sudah baik baru bisa dipindahkan. Karena ada yang bisa dipindahkan. Oh, ada yang bisa Ada yang bisa dipindahkan. dipindahkan. Jadi ada yang bisa kita langsung dari sini, kan ada telur-telurnya bisa dipindahkan. Karena ada yang mereka punya bakal calon ratu sudah ada, bisa dipindahkan tanpa kita harus menunggu lokayu lagi, seperti itu. Cuman kita harus baca sikon juga. Jadi kalau situasi seperti ini ya kita tidak bisa langsung mau cepat-cepat untuk pindahkan, kita tunggu waktu yang pasnya, seperti itu. Mungkin kakak bisa sedikit cerita tentang proses pemindahan, teknis pemindahan dari sini ke sana, pemindahan koloni Iya. atau ratu. Iya, jadi kalau misalnya proses pemindahan koloninya itu, misalnya kalau ini yang dari lokayu kah? Ya. Dari Ya. kayu ya. Dari batang kayu, kalau kita mau pindahkan ke Tempat. stup ya, Oh, ke dia stup. punya tempat sarang buatan itu. Yang pertama kita harus kita kan harus cari ratu. Kita cari ratunya dulu. Kalau tidak ada ratu dalam sebuah stup, dia tidak akan betah di situ karena tidak akan jadi kotak itu, seperti itu. Jadi kunci utama Di ratu artinya itu. iya, kuncinya itu ada di ratu itu, seperti itu. Jadi kita harus temukan ratu. Jadi ada bisa bayangkan pada sebuah log yang cukup panjang, ketika kita dan tahulah kalau di kayu kan pasti berlapis-lapis. Iya. Bagaimana caranya kita menemukan ratu itu? Jadi memang cukup survive juga, cukup berusaha keras juga menemukan Ratunya ini. Kalau saya pikir kalau kayak telurnya kemudian kita harus dalam stup, setelah ambil ratu, telur kan otomatis begitu ambil ratu, telur, pekerjanya kan Semua terbang ikut semua ratu. ke situ. Ya. Tetapi kan kita harus bekali juga dengan polennya atau makanannya. Jadi makanannya juga kita harus taruh di dalam kotak buatan itu, supaya dia sementara pas dia proses pindah dari lokayu ke dalam sup itu, dia sambil adaptasi sudah ada cadangan makanannya tanpa dia harus keluar dulu, seperti itu. Jadi memang agak cukup cukup alot juga sih sebenarnya, karena harus menemukan ratunya. Tapi kita bisa temukan karena ratunya paling besar dibanding semua lebah. ratunya paling besar. Ketika kita lihat semua lebah ada yang besar, berarti itu sudah ratunya. Iya, tapi menemukan yang besar itu sulit juga karena memang kayu berlapis-lapis. Jadi memang sering yang kami temukan itu dia paling banyak di telur-telurnya. Jadi ketika lihat di telur memang mata harus lincah juga sih. Jadi ketika lihat ada langsung diambil. Berarti itu dikorek-korek atau? Iya, harus memang harus dikorek-korek. Tapi bukan pakai tangan ya, itu karena itu kayu, jadi memang harus bisa pakai pisau yang Berarti ini agak butuh datar. kelincahan mata juga ya. Iya, untuk betul, mencarinya. Iya, untuk mencarinya memang butuh yang memang betul-betul cepat lihat, harus jeli. Kalau tidak jeli tidak bisa dapat. Apalagi untuk lebah Tetragonula melipes, itu ratunya saya tidak paham itu apakah dia langsung terbang atau bagaimana. Kalau ratunya Australoplebia itu gampang kita temukan. Kalau ratunya Tetragonula itu agak sedikit sulit kita temukan cepat-cepat, seperti itu agak sulit. Karena dia tiba-tiba langsung tiba-tiba entah mengungsi kemana langsung hilang, seperti itu. Jadi bila mana kalau sudah hilang ya itu antara antara ada dan tiada.
Tapi di peternakan kakak ini sudah ada dua lebah ini. Sudah ada lebah Austroplebea dengan Tetragonula, sudah ada. Yang terbanyak ini lebah Tetragonula. Kalau Austroplebea tadinya banyak, cuman Austroplebea ini dia tidak mampu bertahan di cuaca ekstrim. Jadi dia lebih, saya bisa katakan dia agak sedikit lemah dibanding Tetragonula. Jadi kalau Tetragonula walaupun cuaca ini dia ya memang ada pengaruhnya, tapi dia tidak sampai seperti meninggalkan tempatnya begitu. Yang paling banyak meninggalkan tempat di sini adalah yang Austroplebea cinta. Seperti itu. Ketika mereka tinggalkan tempat tapi masih ada yang lain. Iya, atau masih ada. Berarti tempat itu saja yang kosong. Iya, tempat itu kosong, tetapi kita tidak bisa langsung pakai. Jadi kita harus sterilkan. Berapa bulan atau berapa hari? Tidak. Kita harus sterilkan dengan menggunakan soda api ya. Jadi pakai soda api, harus disterilkan dulu, dibersihkan, kemudian disterilkan karena otomatis pasti ada bakteri, ada ada bakteri dan juga mungkin ada jamur dan lain-lain. Jamur itu harus dibersihkan dulu, baru kita bisa masukkan koloni baru. Kalau tidak dibersihkan, tetap tidak bakalan jadi. Memang ya lumayan juga sih untuk mengurus lebah-lebah. Pakannya juga tadi saya lupa sampaikan. Pakan ini ya, lebah ini. Jadi karena kebetulan kita tinggal di pinggir hutan, itu satu hal yang kita syukuri. Jadi lebah sendiri mereka bisa pergi ke hutan, bisa cari, ataupun ada bunga-bunga di sekitar rumah, bisa mereka konsumsi untuk jadi pakan mereka yang untuk lebah sendiri ya. Jadi radius carinya itu sekitar 300 meter. Jadi 150 pergi, 150 balik. Iya. Berarti mereka akan meninggalkan tempat. Iya. Tapi balik. Iya, mereka akan balik kembali. Tetap balik. Karena kan ada queennya di dalam, ada ratunya di dalam begitu. Seperti itu. Karena ratunya ini yang menjaga telur-telurnya. Siap. Mungkin ada penyampaian apa untuk mengajak masyarakat mengonsumsi ini? Iya. Silakan kakak. Oke, baik. Jadi untuk warga masyarakat Kota Merauke di mana saja berada, mungkin lebih kepada himbauan ya. Jadi semua yang ada di Merauke, jadi mungkin dulunya kalau kita berpikir cari madu, kita harus pesan keluar. Ke sini. Iya, kita harus pikir kita mau order kemana. Kita tidak tahu bahwa sekarang di Merauke ya kurun waktu 2 tahun terakhir sudah ada madu asli Merauke, madu khas bumi Animha, yaitu madu Pokos Trigona yang gandur. Jadi semua tidak perlu repot untuk bingung harus cari kemana, dan tidak perlu pemesan di luar Papua karena produk lokal kita, produk asli kita, produk Merauke sudah ada. Mungkin seperti itu saja sih. Ya, siap. Terima kasih kakak untuk waktunya. Jadi sama-sama. Untuk masyarakat Kota Merauke dan dimanapun berada, di Kampung Yangandur, Distrik Sota, Kabupaten Merauke, Papua, ada tempat penghasilan madu asli dari 2 lebah. Penyampaian yang kita sudah dengarkan secara bersama ada di Kampung Yangandur. Langsung saja bagi masyarakat ataupun Bapak Ibu dimanapun berada, silakan ke tempatnya. Ada sudah langsung bisa cek, lihat proses pengelolaannya, bisa lihat peternakannya, semuanya ada di sini langsung, tidak melewati penyaringan ini. Penyaringannya hanya 2 kali, maka itu segera datang ke Kampung Yangandur untuk melihat madu-madu tersebut dan mengonsumsi madu-madu tersebut, baik untuk kesehatan kita masing-masing dan imun kita juga. Seperti begitu. Terima kasih Kakak Agnes. Atau masih ada penyampaian? Iya. Mungkin untuk teman-teman yang di area Jayapura, kalau misalkan berminat dengan madu asli Merauke, bisa langsung ke toko Taning Imbi di Jayapura. Ada di situ reseller kami yang menjual produk-produk lokal Merauke, khususnya dari Kampung Yangandur, Distrik Sota, Kabupaten Merauke. Juga untuk basudara yang ada di Merauke, bila mana berminat dengan madu Pokos Yangandur, bisa langsung ke kios Bunda Spadem di depan Akla, bisa langsung
membeli madunya di situ, dan juga selain madu ada produk-produk lokal yang Gandur yang dijual di situ. Terima kasih. Oke, sudah ada keterangan dari penjualnya sendiri yang memproduksinya sendiri, mungkin nanti diterakan di bawah ya. Siap. Ya. Oke, seperti begitu. Terima kasih Kakak Agnes untuk Ya, waktu sama-sama. dan kesempatan dan tempat ruangannya. Kampung Yang Gandur, Distrik Sota, Kabupaten Merauke, Papua. Sekian dan terima kasih.